Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugi Pangestu dengan NIM 21090000047. Di sini saya akan menjawab 3 soal UTS untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Soal yang pertama adalah, menurut pemahaman Anda, apa persamaan dan perbedaan antara bimbingan dengan konseling? Sebelum ke persamaan dan perbedaan, alangkah baiknya kita tahu pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari bimbingan yaitu bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu untuk mencapai kemandirian melalui interaksi dan pemberian nasihat serta gagasan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan pengertian dari konseling yaitu hubungan timbal balik antara dua orang, yaitu konselor dan klien, untuk menangani masalah berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna dalam pemecahan sebuah masalah. Singkatnya itu, bimbingan bimbingan itu usaha untuk mencegah suatu masalah, sedangkan konseling adalah usaha untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi bimbingan itu masih pencegahan, kalau konseling itu pemecahan. Nah, selanjutnya adalah perbedaan bimbingan dan konseling. Perbedaan yang pertama adalah bimbingan dan konseling itu berbeda dari segi kegiatan dan tenaga yang menyelenggarakannya. Dari segi kegiatan, bimbingan lebih cenderung melakukan usaha pemberian informasi dan melakukan pencegahan kepada individu dalam mengatasi suatu masalah. Sedangkan konseling merupakan bantuan yang mengharuskan tatap muka dalam mengatasi suatu masalah. Jadi bimbingan itu lebih mengedepankan pada pencegahan suatu masalah, sementara konseling lebih mengupayakan seseorang agar bisa memecahkan masalahnya sendiri, seperti pada pengertiannya itu tadi. Selanjutnya perbedaan yang kedua adalah bimbingan dan konseling terdapat perbedaan dari segi tenaga. Bimbingan bisa dilakukan oleh guru, orang tua, wali kelas, kepala sekolah, dan orang dewasa kepada siswa atau murid yang memerlukannya. Sementara konseling itu tidak semua guru, orang tua, ataupun orang dewasa itu bisa melakukannya. Hanya orang yang terlatih, karena melakukan konseling butuh keahlian yang tidak hanya dimiliki oleh seorang guru. Selanjutnya adalah persamaan antara bimbingan dan konseling. Persamaan yang pertama adalah konseling ini merupakan salah satu metode dari bimbingan, sehingga pengertian bimbingan lebih luas daripada pengertian konseling. Oleh karena itu, konseling merupakan bimbingan, tetapi tidak semua bentuk bimbingan itu merupakan kegiatan konseling. Nah, persamaan yang kedua adalah sama-sama berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik dan dinamis. Persamaan yang ketiga, melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial atau ekonomi. Dan persamaan yang keempat adalah sama-sama beracuan pada norma-norma yang berlaku. Jadi bimbingan dan konseling itu terdapat norma-norma yang menjadikan acuan dalam pelaksanaan program tersebut. Dan persamaan yang terakhir adalah bimbingan dan konseling ini merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Terdapat 8 fungsi dari bimbingan dan konseling. Berikan masing-masing contoh dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang pertama adalah fungsi pemahaman. Contoh dari fungsi pemahaman ini adalah ketika seorang guru BK membantu muridnya dalam mengenali potensinya melewati berbagai prestasi akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh muridnya. Guru BK juga menjadikan nilai mata pelajaran sebagai acuan dari potensi yang dimiliki oleh muridnya tersebut. Fungsi yang kedua adalah fungsi preventif. Contoh dari fungsi preventif ini adalah ketika seorang guru BK melakukan sosialisasi terkait bahaya dari narkoba kepada murid-muridnya. Untuk lebih mendalami tentang narkoba, seorang guru BK biasanya didampingi oleh tenaga medis dari puskesmas atau dari pihak BNN. Atau mungkin dari pihak yang lebih tahu mengenai tentang narkoba tersebut. Yang ketiga adalah fungsi pengembangan.
Contoh dari fungsi pengembangan ini adalah konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan dari konseli. Yang keempat adalah fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Contohnya adalah ketika konselor berupaya pemberian bantuan kepada konseling yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang kelima adalah fungsi penyaluran. Contohnya adalah ketika seorang guru BK membantu muridnya dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, ataupun program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang keenam adalah fungsi adaptasi. Contohnya adalah ketika konselor membantu guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Di sini tugas konselor juga untuk membantu beradaptasi konseli terhadap lingkungannya. Dan yang ketujuh adalah fungsi penyesuaian. Contoh dari fungsi penyesuaian ini adalah ketika konselor sekolah membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Dan yang kedelapan adalah fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini contohnya adalah ketika ada konseling yang berpikiran bahwa belajar bahasa Inggris itu tidak perlu. Maka di situ tugas seorang konselor untuk memperbaiki pola pikir tersebut. Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang wajib dipelajari. Dan ada dua fungsi lagi, yaitu fungsi fasilitasi. Fungsi fasilitasi adalah ketika konselor memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseling. Dan yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan. Contohnya ketika konselor memberikan program-program yang menarik, rekreatif, atau fakultatif sesuai dengan minat konseling. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, jika Anda lulusan dari Fakultas Psikologi Unmar, profesi apa yang bisa Anda miliki? Apakah menjadi psikolog sekolah, konselor sekolah, atau psikiater? Jelaskan alasan dan perbedaannya. Saya akan menjadi konselor sekolah. Kenapa demikian? Untuk menjadi psikolog, setidaknya melalui sekitar 6 tahun masa pendidikan di perkuliahan, jurusan psikologi, sekaligus praktik yang diawasi oleh ahli tenaga. Psikolog juga bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat master dan doktor, lalu mendapatkan gelar doktor, tetapi mereka bukanlah dokter medis. Sementara itu, seorang psikiater merupakan dokter medis yang setidaknya telah melewati masa pendidikan sekitar 11 tahun. Psikiater ini harus menyelesaikan pendidikan kedokterannya, lalu menjalani 1-2 tahun pelatihan sebagai dokter umum. Setelah itu, mereka perlu melalui pelatihan lagi selama sekitar 5 tahun untuk bisa menangani penyakit mental secara medis. Sementara untuk menjadi seorang konselor itu cukup menyelesaikan pendidikan hingga sarjana atau S1, atau sesuai ketika kita lulus dari Fakultas Psikologi Unmar. Seorang konselor ini memiliki area fokus yang beragam seperti pertumbuhan, perkembangan, dan hubungan antar manusia, ataupun konseling karir, hubungan sosial, dan budaya. Selanjutnya adalah perbedaan dari psikolog sekolah, konselor sekolah, dan psikiater. Apa sih yang dimaksud dengan psikolog sekolah? Psikolog sekolah ini adalah orang yang menyelidiki proses belajar mengajar serta mengembangkan prinsip-prinsip psikologis dan teknik yang berlaku dalam pendidikan. Psikolog sekolah ini membantu anak didik agar bisa belajar dengan maksimal dan pendidik agar bisa mengajar dengan baik. Sedangkan konselor sekolah adalah konselor yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan. Yang terakhir adalah psikiater. Psikiater ini adalah seorang dokter medis yang mengambil spesialisasi di bidang kesehatan mental. Seorang psikiater dapat memahami dengan jelas kondisi kesehatan secara fisik maupun mental dan akan mempertimbangkan keduanya demi pengobatan dari pasien. Itu tadi jawaban dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.